Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu meme koin yang mana banyak banget kalian semua request lewat kolom komentar pada beberapa postingan di video-video saya sebelumnya. Dan sekali lagi saya katakan sesuai janji saya, kalau misalkan banyak yang request, bakalan saya usahakan untuk update dan bahas cepatnya kayak gini. Dan tentu di video kali ini kita bakalan bahas meme coin yang banyak kalian request, yaitu MOK coin teman-teman, atau dengan tikernya yaitu MOK ya. Dan di sini kita bakalan bahas beberapa hal ya seputar MOK, karena sepertinya kalau kita lihat memang agak belum perform di bulan Juni ini. Dan ya mungkin kita bakalan bahas dari segi price action-nya sampai beberapa data dan informasi terbaru nih seputar MOK yang mungkin menarik untuk kalian ketahui juga gitu. Dan sebelum saya bahas lengkap untuk videonya, buat teman-teman yang mungkin holder MOK, boleh nih komen di kolom komentar di bawah gimana posisi kalian di meme coin ini. Apakah kalian adalah orang-orang yang mungkin masih profit karena mungkin akumulasi di bawah dan lain-lain, atau mungkin kalian tipe yang nyangkut nih teman-teman? Boleh komen di kolom komentar di bawah, atau mungkin kalian yang juga sekedar cuman cari opportunity dan memang belum entry juga boleh komen di kolom komentar di bawah gitu buat teman-teman yang berkenan. Tapi sekali lagi disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan per video ini saya record, Mokoin kalau kalian lihat ini saya record di tanggal 15 Juni tahun 2025. Jadi ini adalah pertengahan Juni ya teman-teman, udah masuk tanggal 15 Juni. Dan per video ini saya record juga, Mokoin ini menempati posisi ke 140 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan kalau kita coba lihat untuk harganya per video ini saya record juga, kalian bisa lihat di sini. Dan ini beberapa kadang-kadang ada teman-teman yang bingung, jadi angka 6 kecil yang ada di bawah sini itu adalah berapa banyak jumlah nol setelah titik ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat real price atau harga aslinya per koinnya di sini teman-teman, atau per tokennya di sini kalian bisa lihat. Dan kalau kita coba mampir ke chartnya, nah let's say kita lihat dulu dari chartnya. Nah lebih kurang seperti ini, yang mana kalau kita perhatikan ya memang beberapa chart meme coin ini sangat mirip, atau beberapa chart meme coin lain lah ya, ini juga serupa dengan chart Mocoin ini, yang mana kemarin ketika saya bahas PP juga mirip, yang mana kalau kita perhatikan teman-teman, chart ini tuh dalam beberapa waktu terakhir ya, kalian bisa perhatikan nih dalam beberapa waktu terakhirnya ya, let's say yang pergerakannya di sini, ini cukup mirip dengan pergerakan dari chart total 3, dan ini wajar ya teman-teman, kalian bisa lihat nih di chart total 3 dalam at least mungkin 5 hari ke belakang termasuk hari ini, yang mana 4 candle merah dan 1 candle hijau, kalian juga bisa lihat di pergerakan harga MOK-nya, yang mana di sini ada 4 candle merah, kemudian, per hari ini kita dapat candle hijau yang belum tahu ya closing-nya akan seperti apa gitu. Dan ya mungkin sebagian besar altcoin bahkan meme coin juga mungkin ya, kalau kalian perhatikan di market memiliki chart yang seperti itu, karena memang indeksnya yaitu total 3 itu merepresentasikan hal serupa atau hal demikian, yang mana total 3 kan adalah representasi ya dari total market cap di luar Bitcoin dan Ethereum gitu. Jadi purely altcoin dan juga berbagai meme coin lain gitu. So, di sini seperti biasa ada beberapa posibilitas atau ada beberapa kemungkinan yang saya lihat bisa terjadi di meme coin ini, tapi tentu sekali lagi saya beritahu bahwasannya ini adalah pure opini saya, ini pure pendapat saya, bisa aja keliru maupun salah. Maka dari itu teman-teman harus banget, wajib banget analisa mandiri dan do your own research gitu. Dan di sini pertama-tama kalau kita melihat teman-teman, Mokoin ya sebenarnya ya kalau kita tarik dari jangka waktu yang lumayan panjang ya, ketika di bulan April nih awal-awal itu dia mulai menunjukkan kepada kita indikasi dia terjadi market structure shift, di mana sebelumnya kan dia turun terus nih teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di sini, notice sendiri dia turun terus, and then ketika di bawah atau berada di sini di bottomnya di sekitaran ya maybe tanggal tujuan April teman-teman, dia mulai climbing up, mulai pull back ke atas, dan so far ketika dia breakout dari important area yang di sini, dia valid melakukan yang namanya market structure shift, dan ya tren bullish-nya masih berlanjut. Dan di sini kalau kita perhatikan mulai ada koreksi nih teman-teman yang cukup signifikan, yang mana kalau kita ukur nih dari topnya mungkin kalau kita coba lihat ya dari atasnya sini ke mungkin ke harga sekarang teman-teman. Nah, lebih kurang seperti ini ya, mungkin minusnya 30-an%, deket-deket 40% gitu ya. Lumayan banget memang cukup signifikan. Jadi wajar mungkin beberapa teman-teman yang mungkin average-nya di pucuk ya, mungkin agak panik atau agak keringet dingin dikit ya, mungkin wajar teman-teman. So, di sini ada beberapa skenario, di mana skenario pertama kita bisa mengamati bahwasannya memang teman-teman ada potensi buat Mocoin ini
bisa naik kembali, yang mana di sini kalau kita coba bedah dulu untuk skenario bullish-nya, jadi sekali lagi nih kita bahas dulu untuk skenarionya yang bullish. Skenario bullish dari mo coin ini bisa terjadi apabila memang let's say nih, kalau kita perhatikan, chart total 3-nya kan juga sudah deket nih dengan demand area-nya, bahkan memang sudah mulai masuk. So, jika di sini mulai ada rebound ke atas, ya ada potensi yang memang, secara price action atau secara pergerakan mo coin ini juga bisa aja mengalami kenaikan atau mengalami bouncing juga nih ke atas, teman-teman. Yang mana sebenarnya kan so far mo coin ini kan sedang bermain di area besarnya, yaitu di supply area di sini dan juga demand areanya yang ada di bawah gitu. Yang mana range harganya kalian bisa lihat di pojok kanan gitu ya. Setidaknya ini yang saya gambar, kalian bisa lihat di pojok kanan gitu. Dan di sini sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau misalkan ada teman-teman yang ngomong, "Bang, ini kayaknya supply area ini masih agak jauh buat disentuh." Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwasannya sebenarnya ada area resistance atau supply area selain yang di sini, yang mana, ini kan area supply area-nya yang cukup major nih. Kalian bisa lihat beberapa kali Mokoin itu, mengalami sentuhan di supply area ini, ya banyak banget lah ya, kalian bisa cek sendiri. Dan demand area ini juga ini adalah demand area major, yang mana beberapa kali juga ya kalian mungkin bisa notice nih kalau saya tandain mungkin beberapa kali banyak sekali sentuhan yang terjadi. Ya kalian bisa hitung sendiri lah ya, bahkan bisa cek sendiri di chart kalian masing-masing. So, di sini saya coba hapus untuk gambarnya, dan kalau kita perhatikan sebenarnya kan ada satu, resistance lagi yang cukup minor teman-teman, yang kalian bisa perhatikan di sekitaran sini, teman-teman. Nah, kalau kita coba gambarin lebih kurang di sekitaran sini lah ya. Nah, kayak gini, dan kalau kita tarik ke kiri, nah ini pasti banyak juga sentuhannya, Kak. Kalian bisa lihat di sini ada sentuhan, kemudian kalau kita tarik lagi, nah di sini juga ada sentuhannya dan lain-lain gitu ya. Dan intinya ini adalah area resistance juga yang minor, so mungkin dalam jangka waktu menengahnya teman-teman bisa marking atau bisa tandai juga bahwasannya mau koin ini bermain di antara range area resistance yang ada di atas ini dan juga range area support yang ada di bagian, bawah sini, teman-teman. Lebih kurang seperti itu untuk skenarionya. Jadi ya I think ya kalau misalkan mungkin mau koin ini mendapatkan rebound atau bouncing, ya mungkin aja dia akan coba testing dulu di area resistance yang ada di atas ini sebelum mungkin nanti kita bisa dapat konfirmasi nih, apakah kena rejection seperti sebelumnya atau justru bakalan breakout dan bisa menuju ke area resistance yang selanjutnya yang ada di atas ini. Lebih kurang seperti itu, teman-teman. Tapi sekali lagi itu adalah skenario bullish-nya, teman-teman. Dan di sisi lain kita juga nggak boleh terpaku sama satu skenario aja, dimana kalau kita lihat skenario bearish-nya nih, jadi kita move to other side, di mana kita lihat dari sisi sebaliknya. Skenario bearish dari Mocoin ini bisa terjadi apabila ya kita tahu atau sama-sama tahu bahwasannya sepertinya, geopolitical tension atau tensi geopolitik di Timur Tengah juga sedang tidak baik-baik saja, dan juga sepertinya kita mulai dengar news-news yang cukup negatif untuk, market crypto ya. Mengingat market crypto kan memang market yang punya volatilitas tinggi dan dianggap, aset yang beresiko gitu. So, teman-teman tahu ketika terjadi hal-hal seperti tensi geopolitik yang memanas dan lain-lain, itu akan menyebabkan uncertainty-nya meningkat, dan tentu, exposure para pelaku pasar ke aset-aset beresiko seperti cryptocurrency dan lain-lain itu biasanya agak cenderung diturunkan, sehingga liquidity-nya jadi mengalir keluar dari market crypto. Dan ya itu bahasa gampangnya atau bahasa bayinya adalah orang-orang lebih memilih aset yang aman gitu, atau menjual aset beresikonya ke aset amannya. Ya lebih kurang seperti itu bahasa bayinya, teman-teman. So, tentu itu akan sedikit banyak memengaruhi market crypto, dan skenario bearish dari, berbagai koin kripto juga bisa terjadi karena indikasi tersebut atau katalis tersebut, teman-teman. Namun di sisi lain, ya kalau kita mengacu pada Mocoin, at least secara teknikalnya, kita bisa melihat bahwasannya skenario negatifnya atau skenario bearish-nya bisa terjadi apabila di sini Mocoin kalau kita perhatikan juga dari stochastic RSI mulai climbing down atau ya mulai turun ke bawah lah ya bahasanya lah ya, mulai slowing down ke bawah, mulai drop, yang mana sebelumnya dia ada di overbought, teman-teman, atau jenuh beli, dan dia udah turun. And then kalau misalkan ini terus mengalami penurunan, terus, ke bawah, maka ada potensi ya memang diikuti juga dengan price action-nya. Dan I think, salah satu area important atau salah satu area yang penting buat dikunjungi untuk mo coin ini adalah demand area atau area support yang ada di bawah sini, teman-teman. Karena ya tadi udah saya jelaskan ini adalah area support atau area, demand ya, demand area yang memang sangat-sangat major untuk menahan pergerakan harga mo coin. So, sangat realistis jika memang mo coin ini harus kembali lagi untuk correction atau koreksi dan hit atau menyentuh kembali, menguji kembali di area resistance atau sorry, area support yang ada di, bagian bawah sini, teman-teman. Mengingat ini adalah area demand atau area support yang cukup major buat meme coin satu ini. Dan setelah itu baru teman-teman mungkin bisa lihat ya, apakah memang Mocoin ini bisa bertahan di demand area-nya yang di sini atau justru bakalan
turun atau koreksi lebih jauh gitu. Yang mana kalau berhasil bertahan atau rebound, ya which is kayak gini atau mungkin seperti ini, ya ini akan menjadi indikasi yang cukup bagus karena artinya masih ada tekanan beli atau masih ada orang-orang yang tertarik atau para pelaku pasar yang tertarik untuk akumulasi mau koin di demand area ini atau di kisaran area support yang di sini. Tapi ya sebaliknya jika, mau koin ini gagal mempertahankan ya untuk area support atau demand area yang di sini, maka ada potensi terjadi ya maybe pergerakan yang seperti ini, yang mana secara bias dari para pelaku pasar akan, memburuk dan tekanan jual mungkin aja akan kembali ya untuk, masuk nih atau hadir di mau koin ini karena memang kan secara bias tentu akan menjadi lebih negatif gitu. Dan ya di sini apabila di-breakdown, ya mungkin juga terjadi gerakan-gerakan yang seperti ini ya teman-teman ya, yang mana teman-teman tahu ketika suatu aset atau, koin kripto yang menembus area importantnya atau area pentingnya ini mungkin sudah sering saya jelaskan di berbagai video saya yang lain, tapi buat yang baru tonton atau yang baru mampir ke video saya, ya kalian mungkin bisa lihat, pergerakan yang seperti ini, yang mana dia breakdown areanya kemudian testing dulu ke important area sebelumnya, yang mana kalau dalam hal ini, resistance untuk Mokoin yang mana sebelumnya kan adalah area support ya, dan ketika di sini dia jadi resistance dan disentuh dulu, dia turun, nyentuh dulu baru kembali mengalami penurunan selanjutnya. Tapi perlu di-take notes atau dicatat, pergerakan ini hanya bisa terjadi atau hanya valid terjadi apabila memang Mokoin ini harus breakdown atau valid menembus demand area-nya atau area support-nya yang ada di bagian sini. Lebih kurang seperti itu, teman-teman. Namun jika kita mengacu pada data lain, let's say kalau kita coba cek dari data lewat CoinGlass. Nah, data dari CoinGlass menunjukkan bahwasannya kalau kita perhatikan di bagian sini, untuk volume dan open interest dari Mocoin ini sepertinya juga mengalami penurunan yang cukup drastis, teman-teman, di mana ini data derivatif dari Mocoin dan kita bisa lihat bahwasannya volumenya turun sekitar 48%, jadi sekitar 44,47% untuk, tepatnya, dan open interest-nya turun sekitar 9,90% gitu, cukup signifikan. Dan dalam 24 jam terakhir ada sekitar 53 ribuan US dollar yang terlikuidasi di Mocoin dan ini didominasi oleh long position yang mana cukup wajar ya, karena memang pergerakan beberapa waktu terakhirnya kan memang cukup bearish gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan dari analitiknya, ya kita bisa lihat ya bahwasannya di bulan Juni return dari Mocoin ini masih minus, meskipun minusnya juga kecil sekitar 2%-an, tapi ya minus still minus teman-teman, artinya memang meme coin ini masih tergolong belum perform di bulan Juni ini. Tapi ya gimana menurut kalian gitu ya? Apakah menurut teman-teman di bulan Juni ini kayaknya mau koin nggak bakal perform Bang, atau justru menurut kalian, kalian yang sebaliknya gitu, kalian yang optimis gitu ya, misalkan ini masih pertengahan Juni, so mungkin di akhir Juni bakalan bisa perform gitu ya. Boleh tulis di kolom komentar di bawah pendapat kalian seputar mau koin ini, siapa tahu kita bisa discuss bareng. Dan buat teman-teman yang mau, request analisa koin atau mungkin teman-teman yang mau, request pembahasan topik tertentu, let's say kayak makroekonomi, mungkin altcoin season, atau mungkin koin-koin favorit kalian atau koin-koin yang kalian penasaran mau saya bahas, boleh banget komen di kolom komentar di bawah kayak biasa. Dan sesuai janji saya, kalau banyak yang request, banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya kayak Mocoin ini gitu ya. Kemudian di sini juga buat teman-teman yang mau mampir ke sosial media saya yang lain, kalian boleh mampir ke Linktree saya yang ada di bio akun TikTok dan Instagram saya, atau ada juga di link yang tertera pada kolom deskripsi di channel YouTube saya. Di situ kalian bisa akses ke halaman seperti ini dan teman-teman bisa mampir ke berbagai sosial media saya yang kalian bisa lihat di sini. Dan buat teman-teman juga yang mau request analisa koin sekaligus support saya juga, kalian bisa support ya lewat bagian sini gitu, lewat traktir di bagian sini gitu, lebih kurang seperti itu. Dan nanti bakalan dapat special mention dari saya. Dan mungkin itu aja teman-teman buat video kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dan hopefully bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.